atau kagungan lahan tanah di mana kan umpamanya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa juga sebelum harta peninggalan itu dibagi di antara para ahli waris, ada yang harus diselesaikan menurut pesan Al-Qur'an itu. Apa? Membayar hutang. Setiap Allah menjelaskan siapa ahli waris dan berapa bagiannya, lantas itu mesti mimba diwasiatin yusobiha audain. Mimba diwasiatin tusuna biha audain. Si fulan dapat sekian, si fulanah dapat sekian, itu sesudah dibayar terlebih dahulu hutang-hutangnya pewaris atau wasiatnya pewaris. Nah, gitu. Sehingga itu harus dibereskan dulu gitu ya. Nah, itu dibereskan dulu. Nah, sehingga kalau tadi ada amanah, ada usulan pokoknya. Yang jelas tadi meninggalkan hutang ke koperasi katanya Bu ya, yang disampaikan Ibu itu. Nah itu umpamanya itu kan harus diselesaikan dulu. Tadi ada usulan dari Pak Jarot, bagaimana kalau kemudian naik haji gitu ya. Nah, sudah ada niatan untuk itu. Usulan Pak Jarot supaya Pak Kardimin segera daftar haji, tapi ya siapanya gitu. Cuma belum kesampaian gitu ya. Belum kesampaian. Kalau toh itu mau dilaksanakan, begini, terus terang ya ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Tapi karena saya Pak Jarot aktif di Muhammadiyah, saya ingin menyampaikan wawasan Muhammadiyah tentang ini. Intinya bahwa ahli waris menggantikan untuk haji itu harus ahli warisnya. Dalam hal ini adalah kalau bukan orang tuanya, anaknya. Dan itu pun syaratnya harus sudah haji lebih dulu yang menggantikannya. Sehingga kalau naik dereng haji belum haji ya belum bisa gitu kan ya. Jadi dasarnya itu adalah hadis Nabi yang berdasarkan dari Subrumah. Di antaranya ketika beliau naik haji bersama Rasulullah, labbaik Allahumma li Subrumah, kedengaran oleh Nabi, siapa Subrumah itu? Saudara saya ya Rasulullah. Kamu udah haji belum? Belum. Pokoknya kamu haji dulu. Jadi itu artinya karena dia belum haji, oleh Nabi kemudian tidak boleh haji dulu kamu baru bisa menggantikan saudara kamu gitu. Nah, sehingga dari situ dapat dipahami. Kan. Tapi kalau mungkin bahwa itu kan baru kerentek ya, belum dinyatakan secara eksplisit. Umpamanya udah daftar gitu kan, kalau sudah daftar itu kan sudah kelihatan niat hajinya itu gitu ya. Nah, tapi terserah nanti ahli waris kan. Barangkali itu aja yang esensi itu menurut saya, itu menurut tata aturan Al-Quran itu hanya itu. Jadi yang pertama intinya sebelum dibagi warisan itu harus dipilah dulu itu. Mana harta bersama, mana harta bawaan. Kalau sudah dipilah seperti itu, nanti umpamanya ketika dengan selama pernikahan dengan ibunya Nabi, harta bersamanya apa saja, dan gitu ya. Dan itu satu. Kemudian dengan Ibu M juga kedua seperti itu. Cuma tadi ada saran dari Bapak. Katanya karena almarhum itu meninggalkan 2 rumah, yang satu di Salaan, yang satu di Prambanan gitu ya. Dan tadi usulnya Bapak itu yang pokoknya yang satu untuk putranya, yang satu untuk istrinya kan itu. Nah, kalau itu disepakati kan ya monggo-monggo saja, yang penting sama ikhlas. Itu namanya kalau dalam hukum Islam tasoluh perdamaian itu. Boleh, yang penting para ahli waris sudah tahu, sebelum sepakat harus tahu dulu haknya Pak. Kalau belum tahu haknya nggak bisa. Jadi udah dibagi aja secara secara istilahnya bagi rata. Nah itu menurut hukum Islam nggak bisa.
Karena harus tahu dulu supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Wah, jebulannya aku itu semuanya toh gitu. Tiwas aku gue dia gelem wah. Ya rugi aku nengok akhirnya gerundel di belakang hari itu kan. Jadi paham dulu kan itu kan. Sekarang kita tanya dulu kan, apakah penjelasan Pak Pri ini sudah bisa diterima mengenai pembagian waris menurut hukum Islam? Apakah WN, Bapak sudah, Mas Kafil sudah paham? Kalau sudah, pun jelas menurut penjelasan. Pamane anu kan Bapak asal 6 seperenam. Jenengan juga seperenam gitu. Niki kula namung anak. Bukan. Oh, Mbak Yuni, ibunya sudah Mbak Yuni. Udah meninggal. kantun Mbah Kantun Bapak aja. Nyuwun ngapunten bentar. Istri dari kakaknya. Nomor kami. 2. Nggih. Mbak Yuni persis. Nggih, Mbak nomor Kakaknya, mboten Keletan. Istri kakaknya. Mau menawi ngagem hukum Islam. Gitu. Panjenengan niku angsal seperenam. Saking Harta. tinggalanipun Pak Kardimin separuh lah kira-kira. Nah, jenengan angsal seperenam, lajeng Ibu EN dapat 1/8. Nah, Ibu Siti Jajimah karena sudah cerai sebelum meninggal ya tidak dapat apa-apa. Dapatnya harta separuh harta gono gini gitu kan. Nggih. Lajeng tirahanipun menika kagem Kang Putra saking Pak Kardimin. Bagian paling kathah Putranipun jenenge asobah. menawi badhe dipun pundhut. Bapak Dipun ada. cuma barangkali saya teruskan dulu Pak. Saya teruskan dulu. Iya nanti juga Nanti saya. kalau ada apa kesalahan mohon Di akhir aja Pak ya. Ya. JJ. Iya. Sarane kula niku nggih tiyang sepuh tur napa niku perkawis bagian niku sing dibagi niku tinggalane anak kula napa pripun Tinggal ngaten Pak. Nalika Pak Kardimin bangun balai griya kalian nikah kalian Ibu Siti Jajimah menika kan kagungan harta peninggalan ingkang awujudipun kalau bau panjenengan wastani menika setunggal menika pekarangan kalian tanah ya tanah dan sampun didamel rumah wonten salaan lan setunggal malih wonten prambanan. Nah menika menawi miturut aturan menika dipun palih rumiyin Pak. Sepali kagunganipun hakipun Ibu Siti Jajimah sebagai istri kalau itu harta bersama. Sepalihnya malih separohnya malih menika hakipun Pak Kardimin. Ah menika panjenengan menika angsal 1/6 menika saking separonipun. Nah menika nek dicarani menawi badhe dipun suwun. Badhe diambil, badhe dipun pendet hak panjenengan. Menika hak panjenengan Pak menika. Menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an. Untuk 1/6 hartanipun Pak Kardimin. Sebab hukum Islam Kardimin. Istri dapat anak. Nah, paling banyak anak. Digantung adil menurut hukum. iku namung sanggen napa kalih nggen iku sami Mestinipun kali saking kalinggen menawi wonten sanesipun boten namung saking Siti kalian dalem barang sanesipun nggih ngaten Pak. Tabungan. Upanipun sepeda motor atau motor mabur enten boten Pak. enten nek boten kathah Enten mboten parkir. Mabur terasi boten mencel-mencel. Nah, mestinipun ngaten. Pangapunten nggih. Nggih. Kula menika nggih tiyang sepuh nika anggen kula menggalih niku napa niku nggih kirang joblos Nggih. nggih ning pangapunten lho niki Nggih nggih boten apa-apa. nggih kesipun ngaten gandeng Kardimin menika wau ngajeng niku miturut riwayat kula sing kula raosaken menika wiwit Kardimin
sekolah enten iki sing panas perih niku kula. Nggih. Biaya ingkang biayai Pak. Nggih, ingkang Nggih. Selaku orang tua ya. nggih. Laku tentu. Monggo yo nggih kula niku yang boten gadah sekolahke anak kula tunggal niku pun nelaske napa-napa. Nggih, nggih. Niku kados pundi anggenipun sami kalih niku napa nggih. Laras napa mboten kula. Nggih, leres niku. Nggih. Lah lajeng menawi napa menika pandanganipun panjenengan pripun? Usul panipun. Usulipun pripun? Kadime menika sanese griya kalih tanah Nggih. menika rumiyin niku nggih gadah pit motor Nggih. niku lajeng prayogane pripun. Mungkin nanti putranya barangkali yang paham gitu ya. Nggih. Ya yang sehari-harinya itu. Jadi hartanya itu perlu didata dulu. Makanya itu, nggih. Sebenarnya harta Pak Kartini itu apa Nggih. saja. Kalau yang jelas cekel kan rumah Nggih. sama tanah Iya. di dua tempat. Nah, selain itu mungkin Mas Nabil punya Nggih. daftar, WN mungkin punya. Nggih. Nanti mungkin WN juga akan cerita ya. Ya dulu itu punya Wasiat-wasiat itu mobil kan tua Nggih. itu masih enggak tahu. Umpamanipun leres Pak Jadi sanesipun setiap mencetak lemah buku, kalian dibayarnya dalem Nggih. menika wonten pit Jadi kan motor nelpon. umpamipun. Lajeng Kemarin kersanipun sama panjenengan saya dulu, pripun? saya lek mobil itu Nggih, dijual. menawi Enggak, itu cuma untuk menika untuk sak menika tasih bagi hasil gitu sama Menika sosok. Tapi asalnya sekarang iya. masih enggak. saking Asalnya iya, tapi lama-lama tiap nyetak buku pun dibayarkan dari situ Nggih. dicicil. kula sukake Terus Nabil butuh biaya kuliah dari situ juga. menawi pit motor menika. Pit motor menika Nggih. oke. Jadi Ibu gini, Ya gimana? kalau kata Bapak ya, kehendak Bapak. Tapi nyuwun sewu, daripun dumugi menika menawi panjenengan samangke badhe nampi boten Pak. Badhe mundut boten bagian panjenengan menika. Ingkang 1/6 menika. Badhe dipun pundut boten, dipun pendet boten. Badhe pun tampi panjenengan. Badhe dipun tampi boten. Oh betul. Panjenengan tak kagungan. Nggih. Nah menika badhe pun tampi menapa mboten. Pak Pri tanglet panjenengan. Bapak ditanya. Contoh ki apa iki? Mboten. Umpamane niki. Hartane Pak Gem diitung. Nggih. Klumpukke umpamane hartane niku totale 500 juta umpamane gitu. Nggih. Sing separo rak hake Pak Kartini. Nggih. Sing separo haknya ahli waris. Nggih, leres. Nah, sing separo niku 250 juta. Niku diporo jenengan, diporo bojone, diporo anake. Jenengan niku pikantuk 1/6 sing 250 juta. Niku nek umpamane di basa Jawa dikempak. Mas, sudah Mas. Macamnya cara umroh itu agak cita-cita baju umroh. Sinten Bapak menika? Lah, Rencananya ngetos ini kalau pensiun Pak, kalau nek dari oh, pensiun saniki jenengan pun pensiun dereng. dereng 2,5 tahun lagi. Saya nek saran kula nggih Pak. Rencangipun Pak Kartini kula niku. Saran saya sesuai dengan hukum Islam diterima saja, ditampi mau. Mungkin nek sampun panjenengan tampi, ajeng panjenengan paring ke sinten hak panjenengan. Oh nggih. Ini Kula saat tampi. niki. Nah, tampi mawon nggih. Niki karena apa? Bahwa rak kuncine sing patuh kalih hukume Gusti Allah. Wis pokoke ikut hukum Islam, diterima saja. Nggih. Ibu punya hak terima, Mas Nabil punya hak diterima. Kalau Bu Jazima ada hak diterima. Ya. Nanti kita minta bantuan Pak Pri untuk membagi sepernya tadi itu. Nanti Ibu, Mas Nabil, Bapak menunjukkan hartanya ini loh. Ini karena sudah maghrib ada yang puasa lebih baik. Monggo. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga. Ini langsung di
sayurnya gimana ya? Zahabat doma'u wa batal Baru rukun. ya sayur. Pak Pri mau masih mau melanjutkan atau makan dulu? Lah mau nggak anu saya ini pun mau sholat dulu atau makan dulu? Terus kalau masih titik dulu, masih koma tadi. Masuk koma agamanya karena ada juga beberapa pesan yang informasi yang belum saya sampaikan. Oh ya sudah. Mau sekarang atau nanti? Ini kira-kira mau sampai jam berapa? Kita jam 7 selesai. Ya itu makanya. Lebih baik sampaikan aja. Kenapa? Lebih baik sampaikan. Nah, Sampaikan aja semua, nanti ada tanggapannya Pak. J. Sampaikan aja. Sambil minum. J. Nuwun sewu Bapak. Sambil Monggo. sambil minum sambil buka yang puasa. Ayo. Silakan. Ini ada Serba sayur biar aman. ada informasi yang saya terima dari Mas Nabil. Nabi selaku putranya bahwa tanah dan rumah yang disalahan itu adalah dihibahkan kepada Mas Nabil. Terus, hah? Nah, ya, ini kan. Miturut Mas Nabil, ngaten Bapak, griya lemah kalian griya ingkang wonten salahan kalian Pak Kardimin menika dicaoske diparingke kagem Mas Nabil. Nah, menika wonten seratipun. Jadi intinipun Siti kalian griya ingkang wonten salahan menika oleh Mas Kardimin menika diparingke Mas Nabi, dihibahkan dalam artinya itu kan. Nah, tapi cuma gini ya. Boleh enggak? Pertama itu kan saya tanya nanti Mas, kalau saya salah nanti sampaikan lagi ya informasi yang saya pertama terima. Jadi awalnya rumah itu dibangun di atas tanah dan tanah itu yang membeli Ibu Siti Zajimah. Nah, sedangkan rumahnya itu hasil dibangun setelah menikah. Nah, gitu. Jadi harta gono gini kalau rumahnya. Nah, oleh karena itu tanahnya semula dibeli. Itu kagunganipun Ibu Siti Zajimah. Warisan. Dibeli katanya. Oh, beli. Dari orang lain. Dari orang lain. Bukan warisan ya? Bukan. Tapi kemudian setelah bercerai mungkin gitu ya. Yeah. Jadi si harga tanah itu dibeli, katakanlah dibeli tanahnya ya, tanahnya itu dibeli oleh Pak Kardimin. Yeah, dengan cara dicicil. Yeah. Disusui istilah Jawanya itu disusui. Sekalipun katanya belum lunas, tapi kata Bu Siti Zajimah itu saya ikhlaskan. Sehingga sebenarnya kalau saya nilai begini, tanah itu adalah merupakan tanahnya Pak Kardimin, sedangkan rumahnya adalah rumah hasil gono gini gitulah ya. Tanahnya. Oh, yang dicicil itu tanahnya. Bukan rumahnya. Bukan karena rumahnya kan sudah ada Pak itu kan. Sudah ada kan. Nah, benar nggak Mas Nabil? Ya. Betul nggak? Ya. Gitu. Jadi tanahnya itu apa yang cicil, terus kalau bangunannya itu katanya bersama Pak. Gitu. Jadi kata saya tanya Bu Siti Zajimah, lagi mana? Sudah Pak, udah saya sebenarnya belum selesai tapi sudah saya ikhlaskan. Artinya itu sekarang milik Pak Kardimin. Udah milik Pak Kardimin tanahnya. Sedangkan rumahnya tadi harta gono gini. Itu yang satu. Kemudian dari sana tadi yang kemudian dihibahkan kepada putranya Mas Nabil. Jadi sebenarnya kalau anukan itu Pak Kardimin itu menghibahkan tanah, sedangkan rumah itu hanya separuh sebenarnya yang merupakan hak Pak Kardimin itu, karena yang separuh kan merupakan haknya ibunya Mas Nabil, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu.
kalau tahu umpamanya memang dalam aturan Al-Quran pun diberikan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebelum meninggal dunia, Silakan, baik itu Bapak. wasiat atau hibah umpamanya. Apa yang mau Cuma tahu? ada batasan. Nah, cuma ada batasan. Batasannya maksimal sepertiga kan itu. Siap. Nah, atsulusu katsirun au kabirun kata Nabi itu kan. Jadi wasiat itu sah apabila Nah. tidak melampaui seperti itu. Nah, kalau melebihi sepertiga ini ada exception juga, yaitu menjadi boleh kalau ahli waris itu mengizinkan ila ayuzizal warasa. Kalau boleh menjadi lebih dari sepertiga kalau ahli waris mengizinkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau saya melihat itu semangatnya itu begini. Semangatnya itu begini. Kalau saya ini penilaian saya Pak Jarod ya. Iya. Ketika Pak Kardimin itu mau menikah lagi, kayaknya, pokoknya itu kan tadi seperti sampaikan Bapak dan juga Mas Nabil, itu adalah beliau itu kan punya 2 rumah, yang satu di Salaan itu, yang satu di Prambanan. Kayaknya, wah, iki sing siji arep tak keke anakku ben ora aku is ninggal ya kira-kira anakku is diparingi gitu lah. Yeah. Jadi yang kayaknya itu semangatnya begitu. Yang satu mau saya gunakan untuk berumah tangga lagi gitu. Kayaknya saya menilai seperti itu. Namun toh demikian karena apa yang tadi melebihi dari sepertiga itu, maka sebenarnya yang itu tadi tergantung atas izin ahli waris kan. Cuma kan ketika beliau menghibahkan itu ahli warisnya itu yang pertama karena itu kan sesudah bercerai. Jadi sebenarnya yang anukan itu hanya bapak. Karena kan itu dihibahkan katanya sebelum nikah dengan Bu En. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Benar nggak? Ya, benar. Hah? Mungkin nanti Bu En bisa cerita. Nanti Ya. Bapak aja dulu silahkan. Ya. Nanti Bu En punya Jadi catatan. umpamanya kalau toh itu ada keberatan karena melebihi sepertiga, di sini kan hanya bapak satu ya. Nah, kalau menurut bapak tidak bisa karena melebihi sepertiga. Sebagai ahli waris saya mengizinkan hanya sepertiga saja, umpamanya kan. Nah, baru kan gitu. Tapi kalau bapak sebagai ahli waris satu-satunya karena ini kan yang dapat. Ini jelas tidak mungkin ditanya kalau. Nah, aku kan ya yang diberi itu kan. Yang